Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di Tuhan kita, atas berkat karunia-Nya kita pada malam hari ini bisa kembali bertemu dalam tatap muka online ya. Jadi meskipun tidak bisa bertatapan langsung, kita bisa bertemu dalam media online dalam perkuliahan kita, perkuliahan yang terakhir ya, pertemuan ke-8 terkait dengan manajemen perubahan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang belum selesai ya, terkait dengan topik manajemen perubahan, yaitu berhubungan dengan inovasi organisasi ya, inovasi organisasi. Jadi inovasi dalam organisasi adalah sebuah hal yang sangat penting yang perlu menjadi sebuah program yang diterapkan di perusahaan. Inovasi, ada yang tahu apa arti inovasi? Inovasi, ada yang berbicara menyebutkan bahwa inovasi itu adalah menciptakan sesuatu yang baru. Ada juga hasil suatu kreativitas. Ada juga terkait dengan fungsi engineering, fungsi penciptaan, pengembangan, desain, replikasi dan sebagainya. Banyak ya definisi-definisi tentang inovasi. Tetapi apa sebetulnya inti dari inovasi itu? Ada yang tahu? Inovasi adalah suatu proses ya untuk menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, sederhananya itu ya. Jadi inovasi itu adalah suatu proses yang di dalamnya akan muncul suatu penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode ya, yang diamati menjadi suatu hal yang baru bagi seseorang, bagi sekelompok atau bagi suatu organisasi ya. Itu inovasi. Jadi inovasi ini lahir dari sebuah pembaharuan, lahir juga dari sebuah apa, kreativitas, lahir juga dari sebuah apa, perubahan ya, keinginan untuk berubah, berasal dari best practice juga bisa ya, inovasi itu. Jadi inovasi bisa berbagai hal. Nah, kalau kita melihat sejarah, ternyata inovasi ini merupakan suatu hal yang tidak asing sebetulnya ya. Jadi suatu hal yang memang sudah terjadi, dilakukan pada masa dahulu ya. Kalau kita kembali merefleksikan ya kehidupan manusia dari mulai era peradaban pertanian, kemudian berkembang menjadi era industri, dan berkembang menjadi era informasi ya. Ya, mau tidak mau itu kan suatu proses perubahan ya. Ada suatu perpindahan dari satu era ke era yang lainnya, satu masa ke masa yang lainnya ya. Termasuk juga kita hari ini hidup ini lahir dari suatu proses inovasi. Jadi generasi-generasi sebelum kita ya. Nah, jadi inovasi ini menjadi awal ya, menjadi awal terjadinya suatu perubahan. Titik awal menjadi suatu perubahan, menjadi suatu peradaban, menjadi suatu perubahan ya di dalam organisasi. Pada mulanya inovasi mungkin hanya dilakukan oleh seseorang saja ya. Kemudian dari seseorang melibatkan beberapa orang,
dari beberapa orang berkembang lagi menjadi satu komunitas, dan akhirnya menjadi inovasi sekelompok masyarakat, provinsi, bangsa, negara gitu ya. Jadi itu inovasi sekarang dunia gitu ya. Jadi kita sekarang hidup dengan teknologi yang luar biasa seperti saat ini adalah lahir dari ide mungkin ya, dari sebuah kreativitas orang-orang sebelum kita ya. Bagaimana sekarang kita bisa menikmati listrik ya, itu dari peneliti dahulu. Bagaimana kita sekarang bisa menikmati media online gitu ya, bisa mudah mengakses informasi gitu ya. Ini tidak lain adalah hasil dari proses inovasi yang dilakukan dari masa ke masa ya, masa ke masa. Nah, di perusahaan inovasi ini juga bisa didefinisikan sebagai fungsi engineering ya. Jadi ini terkait dengan pengembangan desain, produk ya, atau replikasi kapabilitas teknologi yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Namun di beberapa perusahaan memiliki research and development ya, divisi khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan perkembangan perusahaan dan riset dan penelitian ya, ternyata belum cukup untuk menjadi dasar inovasi teknologi bagi perusahaan. Jadi dengan divisi yang ada yang dibentuk ini merupakan sebuah langkah awal proses inovasi teknologi dapat berjalan dalam fungsi-fungsi organisasi yang lainnya. Nah, sebagai contoh sederhana ya, apabila rekan-rekan pernah bekerja ya, atau pernah melakukan aktivitas ya di bisnis ya, baik itu di keluarga maupun di pekerjaan saat ini ya. Nah, semula mungkin dijalankan dengan konvensional ya, dari sisi pencatatan dengan manual, kemudian dari sisi dokumentasi juga, dokumentasi arsip-arsip juga manual, perhitungan laba rugi dan sebagainya manual. Nah, dengan perkembangan teknologi, anggota atau orang-orang yang berada di perusahaan tersebut mengembangkan inovasi. Salah satunya adalah menerapkan sistem informasi di perusahaan tersebut ya. Itu sebuah inovasi pada cakupan perusahaan tersebut. Nah, tentu di tiap level perusahaan ini tingkat inovasi yang diberlakukan ini bisa berbeda-beda. Jadi inovasi ini sebuah pembaharuan, lahir dari ide, lahir dari semangat perbaikan, lahir dari keinginan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu inovasi. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mengembangkan produknya, apabila ingin tetap bertahan, tentu harus melakukan inovasi terhadap produknya. Seperti kita ketahui bahwa produk itu kan memiliki siklus hidup ya, apa yang dikenal dengan produk life cycle atau siklus hidup produk ya. Nah, siklus hidup produk ini kan kalau kita semua sudah belajar, ada tahap awal, kemudian tahap tumbuh, kemudian tahap dewasa, mature, dan nanti akan berada pada tahap decline atau menurun ya. Nah, ketika sebelum sampai tahap decline yang paling, tahap penurunan yang paling dasar, ini perusahaan harus segera melakukan inovasi sehingga produknya akan terus bisa bertahan di pasar ya, bisa terus bertahan di pasar. Nah, oleh sebab itu inovasi ini penting untuk dilakukan baik itu di perusahaan, di bisnis maupun di organisasi ya. Organisasi. Nah, ada hal yang menarik juga ya, perbedaan antara inovasi perusahaan barat dengan inovasi perusahaan timur. Perusahaan barat misalnya perusahaan-perusahaan Amerika atau Eropa, itu ketika melakukan inovasi itu sangat drastis sekali. Artinya perubahan dari tahap dari produk awal dengan produk baru itu perbedaannya cukup jauh biasanya terjadi di perusahaan
di barat Amerika dan Eropa ya. Tapi kalau di perusahaan Asia ya, di timur, contoh di Jepang, nah itu perubahannya berbeda, tidak drastis, tetapi berjalan secara bertahap, step by step ya. Jadi step by step, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya. Itu salah satu hal, prinsip ya, perubahan, continuous improvement yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Asia ya, terutama atau perusahaan-perusahaan di timur, negara-negara timur itu ya. Jadi pola inovasi yang dikembangkan itu berbeda. Meskipun kalau saat ini sudah mulai terjadi percampuran ya, pola inovasi ya, baik di Asia maupun di Amerika maupun di Eropa. Kalau zaman dahulu itu ada dua pendekatan ya. Sehingga kalau di Jepang itu ada istilah lain, bukan inovasi, tetapi kaizen ya. Kaizen, tahu kaizen? Kaizen itu continuous improvement. Jadi meskipun sedikit perubahan, tetapi terus continuous, terus berlanjut, terus berkelanjutan. Ini memberikan dampak yang signifikan pada perusahaan. Ya. Nah itu salah satu contoh dari inovasi ya. Nah selanjutnya, karena dasar inovasi dalam teknologi, dalam perusahaan, dalam organisasi ya, itu bermanifest dan terdefinisikan dengan sendirinya melalui tindakan proses inovasi di organisasi, maka kita bisa melihat, menilai ya, dasar-dasar tersebut dengan memeriksa urutan-urutan proses inovasi dari sudut pandang perusahaan ya. Nah bagaimana sebetulnya? Nah ini ya, ada beberapa tahapan proses terjadinya inovasi ya, yang menjadi dasar juga inovasi organisasi maupun inovasi teknologi di perusahaan. Proses menurut Bragg ya, Bragg itu seorang peneliti ya yang bergerak di bidang manajemen. Dia menjelaskan bahwa ada 5 tahap proses inovasi di perusahaan ya. Biasanya pertama lahir dari usulan yang ilmiah. Jadi ada sebuah riset tentang kebutuhan, tentang suatu produk, tentang kondisi pasar gitu ya, sehingga melahirkan usulan ilmiah yang melahirkan adanya sebuah kebutuhan untuk melakukan inovasi ya, baik itu inovasi organisasi maupun inovasi produk ya. Jadi ada sebuah kebutuhan untuk melakukan inovasi. Jadi kalau ini mirip dengan kita membuat sebuah penelitian ya, ada pendahuluan, ada isi dan sebagainya ya. Nah, di tahap pendahuluan ini ada sebuah kebutuhan, kenapa penelitian ini harus dilakukan. Nah ini kenapa inovasi ini harus dilakukan, harus ada kebutuhan ya, ada kebutuhan. Nah setelah lahir kebutuhan, kemudian tahap selanjutnya adalah menentukan konsep ya, rancangan inovasi yang akan diterapkan. Nah setelah itu diverifikasi dari konsep ini apakah sesuai atau tidak ya, cocok atau tidak, benar atau salah ya, ini layak atau tidak ya, itu juga bisa ya, terkait dengan ya, konsep atau rancangan inovasi yang akan dilakukan. Kemudian dites ya, dibikin prototype gitu ya, dibikin sampel, misalnya kalau produk ya, satu dulu sampel produk. Kalau berupa struktur organisasi mungkin dicoba di satu divisi dulu untuk melihat bagaimana performa dari usulan atau
atau sebuah ide baru yang ditawarkan. Kemudian setelah didemonstrasikan, selanjutnya dibikin prototype atau sebuah pilot project ya, untuk produksi yang lebih volumenya lebih besar, sampai nanti bisa juga dites ya. Kalau misalnya produk itu dites, dipasarkan, bagaimana respon konsumen, bagaimana respon penggunaannya, kualitasnya gitu ya, dari produk yang kita jual, kelebihan, kelemahan semua dicatat, didokumentasikan, kemudian nanti ini menjadi input untuk perbaikan selanjutnya gitu ya. Nah, ini aktivitas yang terkait dengan inovasi. Kemudian setelah itu, setelah dites pasar sudah oke, kemudian dikenalkan secara komersial ya. Udah siap untuk dijual, sudah siap untuk diproduksi skala penuh, kita kenalkan, kita luncurkan ya, launching produk misalnya ya. Kemudian setelah di launching, baru kita produksi secara luas, adopsi secara luas. Itu adalah salah satu tahapan-tahapan proses inovasi ya yang terjadi perusahaan. Ini terutama agar lebih mudah memahaminya, kita tarik ke inovasi produk ya, produk. Nah, ini gambar ya, gambar yang menunjukkan dasar dari inovasi ya, yang terjadi di perusahaan terkait dengan teknologi atau produknya. Ya. Jadi stepnya dari sini ya, dari pengetahuan terhadap teknologi, kemudian pengetahuan terhadap pasar ya. Kalau teknologi ini sifatnya dari internal, kalau yang pasar ini sifatnya dari eksternal. Nah, kalau rekan-rekan sudah belajar tentang analisis studi kelayakan bisnis sebelum ya, atau manajemen pemasaran, ini kan belajar ya bagaimana melakukan analisis terhadap pasar ya, perencanaan pasar, peramalan permintaan dan sebagainya ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya gambarannya. Jadi dari pengetahuan teknologi ini menjadi tahap awal dalam internal perusahaan. Jadi dari internal juga berkembang ya, mengembangkan sebuah produk baru, sebuah inovasi baru. Di sisi lain dari eksternal juga kita merespon bagaimana kebutuhan pasar ya. Nah, ini Anda juga lihat, ini ada komponen-komponen pendukung ya yang warna biru. Ini yang menjadi kebutuhan untuk memastikan bahwa proses ini bisa berjalan. Ada paten juga ya, agar tidak ditiru oleh perusahaan lain atau pesaing kita ya. Nah, ini salah satu ilustrasi ya, analogi terkait dengan penelitian awal ya, yang mendasar tentang kebutuhan inovasi. Jadi kalau diibaratkan ini adalah sebuah titik akarnya ya, sebelum berkembang menjadi sebuah produk real, sebuah inovasi besar bagi perusahaan. Harus ada sebuah inisiasi untuk mencari kebutuhan yang baru, ciptakan sesuatu yang baru di perusahaan ya. Ini contohnya gambarannya. Ini juga kontrak dengan R&D ya, Research and Development, untuk memecahkan ya
permasalahan yang dihadapi dalam perusahaan ya. Atau kita juga bisa melakukan akuisisi teknologi ya, kita membeli teknologi dari perusahaan lain, dari klien ya, partner kita, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kita ya. Ini penelitian-penelitian yang dapat dikembangkan ya, pengembangan pasar, pilot production ya, sampai berhubungan dengan paten, copyright, dan out licensing service. Kemudian juga bisa berhubungan dengan aset pelengkap ya, aset pelengkap di perusahaan. Nah, ini sebagai pengantar ya pada perkuliahan kita malam hari ini. Jadi kita terbayang bahwa inovasi ini menjadi sebuah hal yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan kita bisa survive ya, bisa bertahan menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan. Nah, inovasi kalau Anda melihat di buku ini ya, kita coba buka di buku ya. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa inovasi itu bisa muncul dari kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas, ada yang tahu kreativitas? Ada kreativitas, ada cerdas, katanya beda. Apa bedanya orang yang kreatif dengan orang yang cerdas? Kalau kecerdasan itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya ketika harga ponsel semakin hari semakin terjangkau misalnya ya, maka dampaknya adalah penurunan jumlah orang yang menelepon menggunakan jasa wartel ya. Karena zaman dulu kan handphone masih mahal ya ketika awal-awal diluncurkan ya. Motorola, kemudian Nokia, Sony Ericsson itu berjaya ya zaman dahulu. Nah, ketika saat ini harganya semakin murah, maka terjadi pergeseran yang semula biasanya kalau untuk menghubungi sanak famili, teman dan sebagainya menggunakan wartel ya, nelpon di wartel, apalagi kalau keluar kota gitu ya. Nah, dengan perkembangan teknologi berubah ya, menjadi cukup menggunakan handphone saja. Atau kalau yang masih ingat zaman dulu ya, yang masih merasakan bagaimana mengirim surat ya, surat menggunakan media pos gitu ya, mengirim surat ke someone, ke keluarga dengan media pos, itu kan masih menggunakan jasa pos ya, masih menggunakan jasa pos. Nah, ketika sekarang berubah, maka ini dari kasus yang tadi ya, pemilik wartel atau kantor pos ini harus cerdas kan untuk apa? Untuk segera tanggap bahwa bisnisnya harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Karena kalau tetap fokus ke wartel saja, sementara sekarang komunikasi semakin mudah dengan telepon, maka bisnis wartel ini pasti tidak akan menguntungkan karena sedikit konsumennya gitu ya. Nah, maka tidak jarang ya ketika dulu mulai berkembang handphone sangat murah sekali, jadi kita tidak perlu datang ke wartel untuk menelpon. Nah, wartel banyak yang berubah ya, yang tidak lagi beroperasi ya, karena pelanggannya sudah berkurang. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil, saya sering mengantarkan ayah saya untuk ke wartel. Saya menunggu di luar, kemudian ayah saya nelpon di wartel. Jadi ada sebuah box gitu, kotak ya,
ada nomornya di depannya, kemudian ditutupi pakai kaca ya. Kita menelpon dari situ. Kemudian setelah menelpon, kita nanti akan membayar di loket pembayarannya. Itu menarik ya kalau masih mengingat masa-masa dahulu ya. Nah, itu cerdas ya. Jadi itu yang dimaksud dengan cerdas. Cerdas itu menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kalau kreativitas apa? Kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan bukan hanya produk berkualitas tetapi juga yang baru. Ya, itu kreativitas. Ya. Jadi kalau cerdas itu adaptasi ya, lebih ke arah adaptasi. Kalau kreativitas itu lebih ke arah untuk menghasilkan bukan hanya produk yang berkualitas tapi juga baru. Jadi sesuatu yang baru. Itu kreativitas. Ya. Jadi beda ya, kebayang ya bedanya cerdas sama kreatif ya. Kecerdasan dengan kreativitas ya. Jadi kalau kita tarik titik simpulnya, kreativitas ini lebih luas. Ya, ini juga menurut Sternberg ya, bahwa kreativitas itu lebih luas dibandingkan dengan kecerdasan. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, orang yang cerdas belum tentu kreatif. Tapi sebaliknya, orang yang kreatif cenderung cerdas, meskipun tidak harus gitu ya. Nah, ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Hayes ya, tahun 1990. Dia menyebutkan bahwa orang yang kreatif boleh jadi memiliki IQ tinggi, tetapi bisa jadi IQ-nya tidak terlalu tinggi ya. Jadi bisa IQ-nya tinggi, bisa juga tidak terlalu tinggi. Itu bisa terjadi pada orang-orang yang kreatif. Yang kedua, mesti kreativitas merupakan properti individual, tapi kreativitas itu tidak berada pada ruang isolasi katanya. Jadi tidak terbatas yang namanya kreativitas itu ya. Sebuah produk tidak bisa dikatakan produk kreatif hanya karena penciptanya mengatakan bahwa produk tersebut merupakan produk kreatif ya. Tapi kreativitas itu harus diletakkan dalam konteks sosial. Ya, jadi tidak bisa kita menilai sendiri, oh ini menurut saya bagus, tidak bisa. Ini menurut saya baru, tidak bisa. Tapi harus kita lihat di konteks sosial. Jadi apakah karya produk yang kita ciptakan ini betul-betul menjadi sesuatu yang baru dinilai oleh sistem sosial kita atau tidak gitu ya. Jadi bisa jadi oleh sesuatu karya bisa dianggap kreatif bagi sekelompok masyarakat, tetapi belum tentu dianggap karya kreatif bagi kelompok masyarakat yang lain. Contoh, di Taiwan kehidupan ya, kita menggunakan transportasi menggunakan MRT ya. Bagi orang Taiwan, bagi kita yang hidup di sini udah biasa pakai MRT ya. Setiap hari aktivitas pakai MRT, mau kemana-mana tinggal pakai MRT. Nah, bagi masyarakat kita di Indonesia ini suatu kreativitas, suatu yang baru karena belum pernah menggunakan MRT gitu ya. Nah, ketika dibangun MRT ini adalah sebuah kreativitas, sebuah pembaharuan, sebuah perubahan yang diharapkan bisa memberikan perubahan yang positif ya dengan dibangun sarana transportasi seperti MRT di Indonesia. Nah, jadi bagi sebagian orang ini mungkin dianggap kreatif, tapi bagi orang yang lain mungkin biasa saja atau tidak kreatif ya. Ini wajar, sesuatu yang wajar. Itu contohnya ya. Nah, Anda bisa juga melihat di sini apa saja sih yang menjadi komponen-komponen dari kreativitas. Coba Anda buka halaman 6.46 ya. Di situ ada beberapa komponen kreativitas. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi mengetahui apa yang dianggap baru, bukan sekedar menemukan kembali apa yang sudah ada. Itu kreativitas. Ya.
Kemudian yang kedua, kemampuan intelektual ya, cara berpikir kreatif, motivasi, kepribadian, dan lingkungan. Jadi ini adalah keenam syarat modal dasar seseorang atau organisasi untuk bisa kreatif. Jadi saya ulangi ya, pengetahuan. Maksudnya apa? Jadi ada sebuah modal pengetahuan tentang apa yang baru, yang dianggap baru, ya. Yang dianggap baru, yang bisa dikembangkan. Itu bisa menjadi modal dalam menciptakan kreativitas. Kemudian kemampuan intelektual ya. Jadi kalau rekan-rekan punya ide-ide baru, terus kemudian dari ide tersebut dilihat kira-kira cocok atau tidak, dievaluasi, kemudian bisa menerapkan, ini sebuah langkah dasar kreativitas. Ide dalam hal apapun, ide dalam proses belajar mengajar kita misalnya ya, ide dalam proses pekerjaan, aktivitas pekerjaan, bagaimana lebih efektif, efisien dalam bekerja, tidak capek ya. Ini ide ya. Nah, ini salah satu langkah dalam menciptakan, dalam menghasilkan sebuah inovasi ya, sebuah inovasi. Kemudian yang ketiga, cara berpikir. Nah, cara berpikir ini juga bisa mempengaruhi kita untuk menjadi kreatif. Nah, bagi orang-orang yang senang berpikir dengan cara baru ya, ini cenderung lebih kreatif dibandingkan orang-orang yang senang dengan berpikir dengan cara-cara konvensional atau cara-cara lama ya. Zaman dahulu, mungkin generasi zaman dulu lebih konvensional ya, atau orang-orang yang pendidikannya lebih rendah gitu ya, itu cenderung konvensional. Jadi menggunakan cara-cara yang sudah ada saja, tidak ingin belajar atau menggunakan cara-cara yang baru. Nah, bagi kita yang mengenyam pendidikan lebih tinggi ini ya, ini tentu memiliki cara pandang yang berbeda. Kita senang untuk menggunakan cara-cara baru dalam memecahkan suatu persoalan. Ya, betul nggak? Tuh ya. Nah, kita belajar ini kan ini membekali ya, membekali kita untuk memiliki cara-cara baru dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang manajemen kan ya, di bidang manajemen. Ini ya. Belajar tentang manajemen perubahan, belajar tentang mata kuliahnya apa aja penganggaran, belajar tentang manajemen kualitas, belajar tentang banyak ya yang dipelajari. Nah, itu untuk membekali kita untuk menciptakan ya, untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Sehingga orang yang berilmu, nah kembali ke situ lagi ya, ini berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang memiliki cara pandang yang baru ini berbeda dengan orang yang memiliki cara pandang yang konvensional dalam menghadapi persoalan, dalam beradaptasi terhadap lingkungan. Ini pasti berbeda ya, berbeda. Dan bahkan ketika ada suatu yang baru dalam hidupnya, dalam dirinya, dia juga pandai dalam bersikap, bagaimana menyikapinya, tidak euforia ya. Euforia itu semacam kebahagiaan yang berlebihan ya, kebanggaan yang berlebihan. Itu juga jangan sampai kita seperti itu ya. Nah, kemudian motivasi yang keempat ya. Motivasi itu keinginan dan upaya untuk terus bergerak dan menemukan sesuatu yang baru. Nah, ini menjadi syarat ya agar bisa melahirkan kreativitas. Jadi kita harus punya motivasi dari sekarang ya. Apa motivasinya untuk kuliah di UT gitu misalnya ya? Ya kayak kemarin saya tugaskan untuk membuat video ya. Itu salah satunya untuk menanamkan dalam diri pribadi masing-masing bahwa kita itu harus memiliki motivasi, apa yang ingin kita capai ya, apa yang ingin kita capai. Nanti setelah beberapa tahun,
setelah selesai dari sini, setelah lulus dari UT misalnya ya, ini kita nilai apakah tercapai atau tidak nih harapan kita ya. Kalau tidak, kita evaluasi, kita perbaiki, kemudian kita lanjutkan bagaimana untuk mencapainya, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya sesuatu hal yang ingin kita capai, nah terus kita hidup seperti apa? Apakah hanya mengalir saja gitu ya? Nah, lalu bekerja, apakah untuk bekerja saja? Saya menarik ya, saya pernah membaca sebuah quote dari Buya Hamka. Kalau hidup manusia itu hanya sekedar bekerja ya, kalau hidup manusia itu hanya sekedar bekerja, monyet saja bekerja, ya apa bedanya manusia dengan monyet gitu ya, sederhananya. Ada topeng monyet, Mas tahu topeng monyet ya? Topeng monyet yang sering digendangin gitu ya, digendangin, diserakin, kemudian dia melakukan parade aktivitas tertentu ya yang disuruh oleh pawangnya. Itu kan dia bekerja ya, dengan melakukan aktivitas itu dia mendapatkan uang, orang-orang yang melihat membayarnya, itu bekerja. Nah, apa bedanya kita bekerja, kita sama-sama bekerja, dia juga bekerja, kalau tidak ada nilai yang ingin dicapai, kalau tidak ada nilai dalam pekerjaan kita gitu ya. Kita belajar, kok cuman belajar tidak ada nilai, ini ya untuk apa gitu ya. Kita belajar untuk apa, untuk siapa gitu ya, atau semacam untuk gaya-gayaan saja kan ya, tidak ya, itu bukan harapannya. Betul, kita dapat bonusnya ijazah kalau udah lulus ya, kita dapat bonusnya ijazah kalau sudah lulus. Nah, tapi lebih jauh dari itu ya, lebih jauh dari itu kita juga harus bisa mencerna ya, mendapatkan sebuah hikmah, sebuah pelajaran berharga, bagaimana nantinya ilmu yang kita miliki ini bisa kita aplikasikan atau bisa kita sampaikan lagi kepada orang lain ya, sampaikan kepada orang lain. Terlepas kita cowok atau cewek ya, pendidikan, ilmu itu wajib tetap harus dicapai setinggi-tingginya ya. Kalau kata Dian Sastro ya, Dian Sastro itu menyebutkan meskipun kita ibu rumah tangga, pendidikan itu tetap harus tinggi. Kata Dian Sastro. Kenapa? Karena nanti kita akan membesarkan anak-anak yang diharapkan juga memiliki pendidikan yang bagus. Kalau ingin membentuk karakter anaknya yang bagus, berarti yang didiknya harus bagus juga gitu ya. Itu logika sederhana ya. Meskipun kita semua menyadari bahwa segala sesuatunya akan kembali kepada yang maha memberikan ilmu ya, kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa mencoba, kemudian ilmu itu tetap kembali kepada yang maha memiliki ilmu. Sehingga setiap segala aktivitas apapun, saya sering memulai dengan berdoa ya. Jadi kalau mau belajar, kita berdoa dulu. Ini untuk apa? Untuk minta izin. Minta izin kepada siapa? Yang maha memiliki ilmu, biar dia bisa sedikit memberikan cahaya kepada diri kita gitu ya. Cahaya kepada diri kita, kita bisa menyerap ilmunya, kita bisa belajar banyak dari cahaya tersebut gitu ya. Jadi orang yang berilmu itu seperti lilin yang menyinari orang-orang di sekitarnya. Itu bedanya ya. Nah, itu motivasi ya. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah kepribadian. Jadi dalam diri seorang itu terdapat sifat yang persisten dan bulat untuk mengatasi berbagai macam hambatan. Kepribadian, mental ya. Kepribadian. Nah, kepribadian ini penting dalam menciptakan kreativitas.
orang yang open minded, nah ini open minded ya, kepribadian ya, ini cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan orang yang close minded atau orang yang berpikiran tertutup, tidak mau menerima pendapat orang lain. Karena orang yang open minded dia banyak input, banyak masukan, ya banyak masukan, banyak sesuatu yang baru yang berasal dari luar dirinya, gitu ya. Itu yang open minded, kepribadian yang terbuka, yang ramah, yang setia kawan, yang mengayomi, itu lebih mudah untuk menciptakan kreativitas. Kalau orang yang egois, yang menang sendiri gitu ya, yang individualis, ini susah untuk berkembang kreativitasnya. Ya kreativitasnya berkembang untuk dia sendiri mungkin ya, tapi apakah itu yang diinginkan? Kan tidak ya. Nah, itu kalau dalam organisasi tentu untuk organisasi. Ya. Oke, itu tentang kreativitas. Selanjutnya lingkungan ya, yang keenam. Lingkungan. Nah, ini pengaruh ada dukungan sehingga seorang berani mengambil risiko. Misalnya risiko untuk melakukan kegiatan yang tidak populer. Lingkungan ini mempengaruhi kreativitas seseorang. Lingkungan mana? Lingkungan keluarga, lingkungan perusahaan, ya, lingkungan masyarakat. Ini mempengaruhi kita untuk kreatif. Kita dibesarkan oleh keluarga yang cenderung nyaman gitu ya, cenderung serba ada misalnya ya, cenderung ya ngikut saja. Ini juga kreativitasnya tidak akan berkembang, sulit untuk berkembang karena dia tidak terbiasa untuk mengambil keputusan, untuk untuk mengambil risiko gitu ya. Sehingga ketika dia punya ide baru, dia mau menggapainya, dia tidak berani untuk menggapainya karena dia takut. Dia sudah terbiasa kondisi nyaman. Itu. Atau ada juga misalnya dalam kehidupan yang orang-orang sekitarnya mengekangnya. Dikekang, ya di karyawan, bos, atasan, teman seprofesi dan sebagainya mengekangnya, sehingga dia harus terus-menerus ikut apa kata bosnya, apa kata temannya. Jadi dia ikut-ikutan saja. Ya, ikut-ikutan saja ini, lingkungan yang seperti ini sulit untuk membentuk kepribadian atau kreativitas. Nah, termasuk kalau misalnya Anda punya anak ya, anak masih kecil yang usia balita itu ya. Ini dia berada dalam tahapan golden age, masa-masa keemasan. Nah, masa-masa keemasan ini kreativitasnya sangat cepat berkembang. Jadi kalau misalnya dikekang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya betul kita tahu, tapi anaknya sendiri itu tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya, ini juga berdampak pada karakternya, gitu ya. Nah, itu penting ya dalam lingkungan kita, lingkungan keluarga juga sama ya. Jadi siapa yang mendukung kita, siapa yang mengekang kita, ini akan membentuk dan melahirkan ya daya kreativitas kita ya. Bisa menumbuhkan atau bisa juga mempertajam ya. Kita hidup susah, kita hidup serba kekurangan, ini kreativitasnya berkembang nih, mau nggak mau harus survive. Kreativitas berkembang, gimana caranya biar bisa tetap survive ya. Ini contohnya ya terkait kreativitas. Jadi banyak hal ya yang mempengaruhi kreativitas. Nah, itu 6 ya menurut Sternberg ya tentang syarat dari kreativitas. Jadi kreativitas ini menciptakan inovasi ya.
Nah, ini di buku ini juga ada tipologi ya, tipologi kreativitas. Anda bisa membaca kembali dari Answorth 2001, kemudian dari Kaufman 2003 ini ya. Halaman 6.51 ya. 6.50 ini ada tipologi kreativitas. Nah, ketika kita memahami bahwa kreativitas ini sesuatu yang penting, ya, yang penting sekali dalam menciptakan inovasi di perusahaan, maka pertanyaannya yang selanjutnya muncul adalah, apakah kreativitas ini bisa dikelola? Bisa nggak dikelola kreativitas? Jawabannya adalah bisa ya. Jadi memang bisa, namun dalam praktiknya memang sulit ya, sangat sulit dibanding dengan mengelola motivasi karyawan. Ya, motivasi karyawan kan bisa kita improve ya, kita tingkatkan dengan training tertentu dan sebagainya. Tapi kreativitas ini suatu hal yang sulit untuk dikelola, tapi tetap bisa. Ya. Nah, ini menurut Amabil ya, Amabil tahun 1998 dalam risetnya mengatakan bahwa seorang manajer itu dapat mempengaruhi kreativitas seseorang dalam 6 hal. Jadi ada sebuah langkah ya yang bisa digunakan untuk mempengaruhi kreativitas seseorang. Apa saja dari 6 itu? Yang pertama adalah memberikan tantangan kepada karyawan. Jadi karyawan diberi tantangan. Diberi tantangan. Tantangan terkait dengan pekerjaannya, ya. Apakah dia bisa melaksanakan tantangan yang diinginkan, yang diberikan oleh manajer atau tidak? Kan dengan tantangan dia akan berpikir kreatif ya. Nah, ini tantangan ini menarik juga ya, karena kadang-kadang karyawan itu juga ada yang cenderung ingin menang sendiri atau ingin tidak mau mengikuti manajernya gitu ya. Jadi dia tidak mau untuk menerima tantangan. Ini tantangan bagi manajernya berarti ya. Jadi pertama diberikan tantangan, yang kedua diberi kebebasan. Jadi diberikan kebebasan untuk melakukan pekerjaannya. Ya. Jadi kebebasan yang dimaksud itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetap ada koridornya. Koridornya adalah tetap dengan tujuan yang sama ya. Apa pekerjaan itu dilakukan, tujuannya harus sama, tetap sama. Tetapi yang berbeda adalah kebebasan dalam memutuskan cara untuk melakukan pekerjaan ya. Jadi pokoknya ini dibersihin misalnya, terserah bagaimana caranya, saya pengen ini bersih misalnya, dibersihkan karyawan kita. Nah, karyawan kan kreatif ya, dia akan bagaimana caranya biar ini bersih, kita pasti bebasan tuh. Atau bikin laporan misalnya ya, ke sekretaris ini saya minta bikin laporan keuangan, pokoknya saya nggak, gimana caranya saya ingin tahu perusahaan itu untung berapa gitu ya. Jadi kreatif, nanti dia bikin dengan laporan laba rugi, kemudian dia hitung sana sini dan sebagainya ya, itu kreativitas. Atau dalam perumusan produksi misalnya ya, manajer produksi diberi kebebasan oleh general manager ya, manajer umum. Kebebasannya gimana? Nah, dengan sumber daya yang terbatas ini bagaimana caranya produksinya harus meningkat.
Manajer produksi dikasih kebebasan, dia berpikir sedemikian rupa sampai akhirnya menciptakan sebuah metode baru untuk apa? Untuk bisa meningkatkan produksinya ya, produksinya. Itu kebebasan. Nah, namun ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan kebebasan yang menjadi kesalahan dilakukan oleh manajemen. Yang pertama adalah tujuannya itu berubah sehingga karyawan bingung. Ya, itu. Yang kedua, manajemen cuman ngomong doang gitu, tetapi dalam prakteknya tidak sedemikian. Nah, itu juga menjadi permasalahan ya, menghambat kebebasan kreativitas karyawan. Jadi tong kosong nyaring bunyinya. Nah, ini cuma ngomong kosong. Ini bisa menghambat kreativitas, terutama dalam memberikan kebebasan kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga, sumber daya ya. Jadi memberikan sumber daya kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitasnya. Sumber daya di waktu yang dimaksud bisa berupa waktu ya, atau uang ya, finansial. Jadi dialokasikan waktu dan uang untuk menumbuhkan kreativitas. Nah, ini kelemahannya biasanya manajer ya, pemimpin itu seringkali justru melakukan kebijakan uang yang ketat ya. Ini kreativitas karyawan itu menjadi salah arah. Salah arah gimana maksudnya? Jadi karyawan itu menjadi lebih kreatif dalam hal mendapatkan tambahan uang, bukan dalam hal meningkatkan kualitas pekerjaannya. Nah, ini catatan ya. Jadi kalau kita memberikan kompensasi kepada karyawan itu harus sesuai. Yang pertama ya, harus tinggi. Nah, nanti dengan kompensasi yang sesuai dia puas, bisa kita kasih toleransi, kita tambahkan bonus ketika dia bisa meningkatkan produktivitasnya. Jadi semangat untuk berprestasi karyawannya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu komposisi tim ya. Jadi dalam beberapa kasus kreativitas itu dihasilkan bukan oleh individu, melainkan oleh tim kerja ya. Makanya dalam tim itu kan banyak berbagai macam karakter orang ya. Dengan berbagai macam karakter ini juga melahirkan berbagai macam pandangan dalam menyikapi segala persoalan dan permasalahan dalam tim ya. Nah, dari situ biasanya melahirkan kreativitas. Kreativitas baik dari tim merupakan dari individu. Creative thinking berkembang gitu ya. Nah, yang kelima dorongan supervisi ya. Supervisi itu yang pengawas ya. Jadi manajer itu tidak bisa membiarkan kreativitas tumbuh dengan sendirinya tanpa ada apresiasi dari pimpinan. Karena karyawan pun ingin tampak bahwa mereka berkontribusi terhadap perusahaan dan terhadap orang lain atau komunitasnya. Jadi harus ada dorongan, ada penghargaan terhadap kreativitas yang mereka lakukan. Itu yang kelima ya. Selanjutnya yang keenam, dukungan organisasi ya, jadi perusahaan memberikan dorongan berkreasi dari organisasi secara keseluruhan, bukan hanya dari satu bagian saja ya. Jadi semuanya mendorong munculnya kreativitas. Kemudian kalau disimpulkan ada berapa? Ada 6 ya.
Yang pertama apa? Tantangan, memberikan tantangan kepada karyawan. Yang kedua, memberikan kebebasan. Yang ketiga, menyediakan sumber daya, ya. Yang keempat, menata komposisi tim atau teamwork, ya. Kemudian melakukan supervisi, pengawasan, dorongan, ya, dan memberikan dorongan organisasional. Jadi ada 6, ya. Ada 6 cara untuk mengelola atau mempengaruhi kreativitas seseorang atau karyawan, ya. Nah, kreativitas ini, jadi kalau kita simpulkan, ini sangat berhubungan erat sekali dengan inovasi, ya. Kreativitas sangat erat hubungannya dengan inovasi. Kreativitas selalu menghasilkan inovasi, walaupun tidak secara otomatis terjadi sebaliknya. Inovasi lahir dari kreativitas tidak juga seperti itu, tapi kreativitas ini biasanya bisa melahirkan inovasi. Sehingga inovasi itu selalu mengandung unsur kreativitas. Ya. Nah, Anda bisa melihat di sini halaman 6.56 ada beberapa istilah terkait dengan inovasi, ya, organisasi. Ada yang menyebutkan invensi, ada inovasi, ada adopsi. Ini apa bedanya? Invensi apa? Kalau inovasi? Jadi invensi itu adalah ini, ya, sebuah ide atau gagasan, sketsa atau model untuk suatu hal. Itu invensi, ya. Invensi. Jadi pengembangan ide baru itu invensi. Jadi invensi itu adalah sesuatu yang baru namun masih berada pada tataran konsep, model, prototipe atau pengetahuan. Kreativitas, invensi itu sama-sama mengandung unsur kebaruan. Itu invensi, ya. Jadi invensi itu masih tataran konsep. Itu invensi. Kalau inovasi ini sudah berbentuk suatu produk yang nyata, ya, sudah teraplikasikan, itu inovasi. Jadi invensi contohnya sebenarnya apa? Contohnya misalnya kita mau menggunakan, atau kita punya ide nih, kita sekarang menggunakan handphone. Handphone ini bisa buat, ide kita adalah handphone ini bisa buat belajar pakai sistem link kayak gini, ya, langsung bisa presentasi, bisa juga buat komunikasi, bisa juga buat chatting langsung kayak seperti ini, mendengarkan, ya. Nah, itu masih dalam tataran ide kita. Sementara saat ini mungkin ada yang bisa, ada yang belum, ya katakanlah belum bisa semuanya, ya. Jadi ide ini dikenal dengan invensi. Nah, tapi kalau sudah bisa semuanya bisa dilaksanakan ide-ide tersebut, itu menjadi inovasi. Ya, kebayang ya perbedaannya? Jadi inovasi ini cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama, ya.
Kalau invensi itu baru ide, kalau inovasi itu sudah dilaksanakan, dilandingkan. Makanya inovasi itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan biayanya juga lebih mahal. Kenapa? Karena mengandung resiko ya, resikonya yang juga tidak kecil. Ada yang menyebutkan bahwa inovasi itu pada dasarnya adalah komersialisasi dari invensi, dan invensi merupakan perwujudan dari kreativitas. Jadi inovasi sama dengan kreativitas ditambah invensi ditambah eksploitasi, ya itu inovasi. Kebayang? Itu bedanya inovasi sama invensi, ya. Kemudian adopsi. Nah, adopsi apa nih? Adopsi apa? Jadi adopsi sama inovasi sama nggak? Adopsi itu berbeda ternyata ya. Ada sebuah pendapat yang menyebutkan bahwa adopsi dengan inovasi adalah dua konsep yang berbeda. Adopsi bisa didefinisikan sebagai membeli atau meminjam inovasi untuk digunakan oleh sebuah organisasi, di mana inovasi tersebut telah dilakukan sebelumnya di tempat lain. Ya, itu adopsi. Jadi kita mengadopsi, menyontoh gitu ya, atau meminjam atau menggunakan yang sudah ada, itu adopsi. Kalau inovasi itu suatu hal yang betul-betul baru, original, diciptakan. Nah, Anda bisa lebih jelas ini dibuka di halaman 6.65 tabel 63 ya. Itu ada perbedaan antara inovasi dan adopsi, ya. Nah, ini bedanya. Nah, kemudian kita bisa menilai apakah suatu organisasi ini inovasi atau tidak, inovatif atau tidak gitu ya. Kita bisa menilai dari beberapa komponen organisasi apa saja. Nah, ini di buku halaman 6.69 Anda bisa membaca, bisa dilihat dari visi ya, kepemimpinan dan kemauan untuk inovasi ya. Kemudian dari struktur organisasi, dari orang-orangnya, teamworknya. Ini menjadi komponen-komponen untuk menilai apakah organisasi itu inovatif atau tidak. Jadi kriterianya ada untuk kita menilai. Kemudian proses inovasi ya, ini bisa diklasifikasikan menjadi 5 proses atau 5 generasi ya, istilahnya 5 generasi ya. Yang pertama adalah generasi pertama, teknologi push ya. Teknologi push atau linear model. Ini di slide belum saya masukkan ya, tapi nggak apa-apa, kan rekan-rekan semua punya bukunya ya. Ini bisa dibuka halaman 6.70. Jadi ada
5 generasi dari proses inovasi. Yang pertama, teknologi push ya, atau teknologi yang perkembangan teknologi yang memaksa terjadinya inovasi di perusahaan. Jadi lahir pertama dari basic science, dari ilmu dasar, kemudian lahir dari menjadi desain dan engineering, manufacture, marketing, baru sales. Jadi berasal dari perusahaan. Contohnya apa? Contohnya kayak perusahaan-perusahaan elektronik gitu ya. Elektronik itu biasanya teknologi base, jadi berasal dari perusahaan. Perusahaan bereksperimen menciptakan sesuatu yang baru, kemudian diciptakan produk dan dijual ke pasar. Itu teknologi push kecenderungannya. Inovasi lahir dari internal dulu ya, dari riset, penelitian. Kemudian yang kedua, lawannya apa? Marketing pull. Jadi lahir dari permintaan pasar atau keinginan perkembangan pasar. Di pasar nih ada permasalahan apa, kebutuhan konsumen seperti apa, berkembang terus. Nah, dari informasi tersebut akhirnya menciptakan sebuah inovasi untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan pasar, menambah atau meningkatkan kepuasan konsumen misalnya ya. Jadi ini lahir dari pertama dari pasar, itu marketing pull istilahnya. Ya, jadi ada teknologi push, ada marketing pull. Kebayang bedanya ya? Nah, yang ketiga itu adalah model coupling. Coupling ini ada feedback ya. Ada feedback dalam pengembangan inovasi. Jadi selain dari internal, tetapi juga dari eksternal. Ini dua-duanya berkolaborasi. Ya, jadi marketing pull dan teknologi push saling memberikan umpan balik. Itu coupling model ya. Kemudian generasi selanjutnya itu adalah integrated model. Ini mulai dikembangkan di Jepang pada tahun 80-an sampai 90-an. Ini lebih kompleks lagi dibandingkan dengan yang model coupling model ya. Dan ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Model-model teknologi push, marketing pull, coupling model. Jadi integrated pull model ini menyempurnakan kelemahan-kelemahan dari model sebelumnya. Meskipun dia lebih rumit, tapi dia menyempurnakan kelemahan-kelemahan dari model sebelumnya. Jadi proses pengembangan produk baru ini menjadi lebih pendek ya. Karena apa? Karena dilakukan secara terintegrasi atau integratif, dan biayanya pun lebih efisien. Jadi dalam satu kesatuan ya, satu kesatuan. Kalau sebelumnya kan terpisah-pisah ya, meskipun ada feedback tapi tetap secara terpisah-pisah. Nah sekarang terintegrasi, itu integrated model. Waktu pengerjaan pun inovasi menjadi lebih pendek karena terintegrasi. Nah yang selanjutnya itu adalah generasi sistem integration dan networking. Jadi bukan hanya melibatkan satu kesatuan perusahaan saja, tetapi sudah jaringan, sudah melibatkan jaringan, udah network ya, udah melibatkan networking. Ini berkembang sekitar pertengahan tahun 90-an. Jadi menyempurnakan integrated model. Ini lahir dari adanya perkembangan perusahaan ya, yang mulai membentuk aliansi antar perusahaan.
kemudian udah mulai banyak perusahaan multinasional ya kolaborasi dalam melakukan research and development. Nah, ini udah akhirnya lahir tuntutan inovasinya ini bagaimana dikembangkan model sistem integration dan networking. Jadi kolaborasi dengan perusahaan lain. Nah, ini contoh-contoh ya dari model-model inovasi yang dijelaskan di modul ini ya, perusahaan. Nah, Anda kalau ujian nanti ya, kalau pilihan ganda misalnya ya ujiannya, Anda harus tahu istilah-istilah yang dijelaskan di buku ini. Jadi kuncinya coba Anda untuk biar mudah ya mempelajari buku ini, satu buku ya, nanti kalau misalnya mau ujian Anda baca rangkumannya dulu, ini paling mudah ya kalau misalnya tidak ada waktu ya. Bagusnya sih dari awal sampai akhir dibaca semuanya, tapi kalau tidak ada waktu Anda baca rangkumannya dulu pertama, ini untuk menjadi kerangka untuk memahami apa menjadi isi dari bab tersebut ya. Setelah itu, setelah rangkumannya baru membaca isinya. Nah, setelah itu Anda coba kerjakan soal-soalnya. Atau bisa juga kalau yang lebih cocok dengan cara membaca soal-soalnya dulu kemudian baca rangkuman, itu tekniknya yang berbeda-beda ya tiap orang, itu ya terserah. Tapi minimal Anda harus tahu dulu apa yang menjadi isi dari tiap bab dari rangkuman. Kemudian baca soalnya, contoh-contoh soalnya, coba dikerjakan, lihat kunci jawabannya, masuk bab selanjutnya, baca itu terus sampai selesai. Setelah itu ulangi lagi ya. Nah, ini dengan cara ini Anda terbiasa untuk menjawab soal-soal yang nanti akan diberikan dalam ujian akhir ya, ujian akhir. Kalau file tidak ada ya, saya tidak punya, karena soal-soalnya itu adalah dari pusat yang bikin soalnya ya. Soalnya yang bikin dari pusat Universitas Terbuka Pusat. Jadi di sini BAPEL, Badan Penyelenggara, hanya menyelenggarakan saja, membantu memfasilitasi terselenggaranya ujian nantinya. Kalau mau tahu contohnya mungkin bisa googling ya, coba di googling manajemen perubahan gitu, contoh-contoh soalnya. Biasanya kalau beruntung Anda bisa mendapatkan contoh-contoh soalnya. Gitu ya. Itu tips dari saya untuk membantu Anda mudah dalam memahami kematerian yang ditulis di sini. Kalau misalnya waktunya sempit ya, tidak punya waktu untuk belajar gitu ya. Nah, barangkali itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ada yang ingin ditanyakan selama perkuliahan berlangsung dari mulai awal sampai akhir? Ada pertanyaan? Any question? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ingatkan ini ya, ini beberapa mahasiswa ini ada yang belum mengumpulkan tugasnya ya, terutama tugas bikin video. Ini tolong diingatkan ya, biar nanti segera masuk nilainya, karena saya harus segera mengumpulkan nilai pada minggu kedua bulan ini. Saya kumpulkan nilainya, kemudian saya serahkan ke pusat, dan
nanti setelah itu ujian, nanti nilai akhirnya dari pusat. Jadi saya tidak memiliki wewenang untuk memberikan nilai. Kalau dari saya nilainya secara umum bagus ya. Kalau Anda mengerjakan tugas dan sebagainya tidak ada masalah lah. Mungkin yang menjadi persoalan kalau ada tugasnya yang tidak lengkap. Tapi ya yang lebih penting dipersiapkan ujian ya, itu yang lebih penting. Jadi ujiannya ini kan 30%. Kalau nilainya 30 di bawah 30%, maka akan secara otomatis tidak lulus ya. Nilainya akan buruk. Kalau misalnya nilainya 31 atau 40, kemudian dari saya dikasih 80 ya, nanti mungkin bisa membantu untuk nilainya. 30 tambah 80 berapa? 110 ya, dibagi 2, 55. 55 kan nilainya apa tuh? Bukan E kan ya, D mungkinnya, C atau apa, saya tidak tahu. Tapi kalau nilainya ujiannya bagus ya tambah enak ya, gitu ya. Nah, kemudian saya juga udah ngecek tadi videonya yang kemarin udah yang udah dikirimkan, bagus, isinya juga menarik. Nanti coba saya sambil menunggu video-video yang lain. Nanti kalau sudah terkumpul semua, nanti akan saya gabungkan, saya render menjadi satu video, dan mungkin nanti akan saya sampaikan lagi kepada rekan-rekan sekalian ya. Yang punya Mbak Fevi juga bagus itu, kemudian Mbak Awe, Mbak Yunita Wulandari juga bagus videonya, isinya menarik, bagus semua, menarik. Tinggal nunggu saja nanti ya press release-nya ya, coming soon. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Rikona. Mbak Rikona belum masuk ini malah videonya. Sebentar. Oh, tadi udah dari mana ya? Facebook. Mbak Rikona udah masuk juga ya. Tadi saya akses nggak mau. Sekarang namanya sudah bisa. Oh ya, bisa, udah bisa. Mbak Rikona udah bisa masuk. Ini biasanya yang suka upload video di Facebook juga belum ngirim ini. Siapa itu si Mbak siapa itu? Mbak Ernawati itu biasanya upload video tapi belum mengerjakan tugasnya, teman-teman. Ini coba saya ingatkan lah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Any question sebelum diakhiri? Nggak ada. Mbak Muji juga udah masuk, videonya bagus. Tidak ada ya. Mbak Suartini tidak bisa mendengar tampaknya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang nanya. Oh, enggak, saya nggak nanya. Tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mendapatkan banyak manfaat dari pertemuan kita selama satu semester ini ya. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kekurangan dalam penyampaian, dalam persiapan, dalam pemberian segala sesuatunya ya. Dan kita semua pada intinya adalah sedang belajar ya. Ada yang belajar menyampaikan, ada yang belajar menyerap, ada yang belajar banyak hal, yang kita semua adalah senantiasa untuk belajar.
Dan sebaik-baiknya orang yang belajar adalah menyadari bahwa dirinya sedang belajar. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa pada semester selanjutnya jika memang kita diberi kesempatan untuk berjumpa lagi. Selamat menyiapkan ujiannya, selamat menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan berhasil, mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan apa yang dicita-citakan ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.